Oke guys, kembali lagi di MV Garage. Pada kali ini saya akan menjelaskan tips bagi teman-teman pemula yang ingin beli mobil agar terbebas dari mobil bekas tabrak atau mobil bekas tabrakan berat ataupun serempetan-serempetan ringan. Bisa dilihat dengan cara-cara berikut. Nah, untuk bagian pertama yang kita bisa cek guys, biasanya itu dimulai dari kap mesin terlebih dahulu guys. Kalau kita lihat itu dari kap mesinnya, biasanya kalau mobil sudah bekas tabrakan berat itu kotak-kotakan seperti gininya tuh gak bisa rapi guys. Ini karena ini masih rapi ya guys, jahitan-jahitannya itu, silen-silennya juga. Silennya mobil baru itu selalu kayak keras, tapi kalau itu kan tuh masih bisa gitu guys. Nah, ini masih ada bekasnya ya seperti ini. Itu masih ori guys. Biasanya kalau sudah kayak permen karet terlalu lembek itu biasanya sudah bekas tabrak guys, sudah disilen ulang. Nah, untuk bundaran-bundaran sininya bisa kalian cek apakah masih atau tidak, dan terutama untuk ini guys, untuk pengunci kap mesinnya juga masih aman, masih bagus. Bisa kalian cek kap mesin. Dan juga guys, biasanya untuk ini baut-baut kap mesin ini biasanya kalau yang sudah tabrakan berat tuh pernah dibuka guys. Nah, ini kan masih utuh guys, belum ada bekas-bekas bongkaran, itu biasanya masih utuh. Nah, tapi guys, untuk kap mesin yang sudah bongkaran tuh belum tentu ya guys ya, itu hasil tabrakan hancur parah. Karena biasanya itu bautnya itu dibuka, karena memang kalau ngecat kap mesin ini guys, untuk baliknya ngecat saja itu harus buka kap mesin guys, harus mencopot bautnya ini guys. Jadi kalau bautnya terbuka itu belum tentu kecelakaan parah. Kalian bisa cek di bulat-bulat ini guys. Kalau memang ini sudah tidak rapi, biasanya itu bekas tabrakan parah di depan ya guys. Dan untuk yang selanjutnya, kalian bisa cek di area-area pinggir-pinggir sini guys. Nah, ini apakah aman atau enggaknya. Terus kalian bisa cek di bullhead depan ini guys. Bentuk-bentuknya itu harus kayak gini guys, tegas, rapi, bulat, nggak ada yang miss, bentuknya pun rapi-rapi semua. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa ngolong ke bawah guys untuk melihatnya. Nah, ini seperti ini tuh, pokoknya harus rapi semua guys, nggak boleh ada yang bekas-bekas perbaikan yang aneh-aneh. Nah, itu sampai bawah-bawah itu semua masih bagus, rapi, nggak ada yang cacat, bengkok-bengkok seperti bekas di pukul guys. Dan juga untuk ini kalian bisa cek dari bawah-bawah sini juga. Biasanya itu apalagi Ayla di depan sini nih, ini ada besi yang tipis. Kalau depan bekas tabrak itu pasti sini, ini pasti melengkung, pasti kelihatan guys. Jadi kalian harus cek secara detail dan pasti kira-kira itu bekas tabrak atau tidaknya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa cek di kolong, apakah kolongnya aman semua, baut-bautnya ada semua atau tidak. Seperti ini harus lengkap semua guys. Di bawah ini kalian cek. Kalau yang sampai parah mungkin biasanya sampai karter itu bisa, karter yang ini guys, ini bisa pecah guys. Jadi kalian harus cek secara detail. Nah, untuk baut-bautnya kalian cek semua, pokoknya harus lempeng lurus, tidak ada yang cacat bengkok-bengkok seperti itu. Nah, untuk dari lampu-lampu juga kalian bisa cek dari dudukan-dudukannya, jangan sampai ada yang patah, harus aman semua guys. Untuk yang jalan ke bodi-bodi samping, kalian bisa cek mulai dari ini, silen-silen pintu ini, apakah empuknya itu masih sama dengan silen-silen yang lain, dan bentuknya apakah sama juga dengan yang lainnya ya guys. Jadi kalian bisa lihat di sini bentuk-bentuk ininya. Nah, terus kalian ketuk-ketuk gini, pastikan nggak ada dempul, dan baut-bautnya pun harus rapi ya guys, nggak ada yang pernah bukaan ataupun ada hal-hal yang lainnya. Biasanya yang paling kelihatan kalau bekas tabrakan parah tuh di sini guys. Ini bagian
celepet-celepetan dalam mobil ini biasanya bengkok-bengkok atau ada dempul-dempul tebel ini seperti baut-baut ini kan masih terlihat kenceng ya guys, berarti masih aman guys. Itu untuk dari pintu samping. Untuk dari pintu yang belakang juga sama, kalian bisa cek dari silin-silinnya terlebih dahulu apakah masih bagus semua atau bagaimana. Untuk yang bagian dalam sini juga kalian bisa cek juga guys, harus benar-benar kaleng ya guys, yang nggak ada bunyi kayak dempul gitu guys. Kalian juga harus cek bagian dalam sini guys. Dan saya sarankan kalau mau ngecek mobil bekas tuh jangan langsung satu mobil langsung dibeli ya guys. Jadi kalian bisa ada perbandingan, oh bodi yang utuh tuh kayak gimana, bodi yang rusak tuh bagaimana. Jadi kalian bisa tahu dulu guys. Untuk bagian belakang kalian bisa cek dari sini dulu, pastikan aman tidak berdempul. Terus kalian bisa buka di ini ya guys, karet sini. Dari karet ini kalian setelah buka ada namanya tuh bibir guys di sini. Nah, ini maaf agak kotor sedikit ya guys. Kalau kalian lihat ini bentuknya rapi, tidak ada karat, tidak ada bekas las-lasan, masih ori pabrik. Kalau misalkan di sini biasanya bekas tabrak sebelah kanan belakang, biasanya sini tuh akan melewat atau biasanya bekas diketok ulang. Kalau ini masih rapi ya guys, bisa kalian lihat dari sini. Lalu kalian cek di pintu bagasinya apakah masih bagus atau tidaknya, bisa kalian cek. Nah, untuk bulet-buletan seperti ini pasti harus kalian cek lagi. Ini engselnya, silin-silinnya kalian cek pasti harus bagus atau tidak gitu ya guys. Nah, untuk dari bagian bawah kolong mobil kalian bisa harus cek juga ya guys, kayak gini. Ini pastikan tidak ada bekas las-lasan, tidak ada bekas perbaikan, bunderan-bunderannya masih utuh semua guys. Ini bisa dijamin mobilnya tidak bekas tabrak ya guys. Ya, rapi semua guys, tidak ada bekas tabrak di mobil ini. Jadi saran saya kalau kalian mau membeli mobil bekas, kalian harus memiliki beberapa perbandingan mobil ya guys. Jangan lihat satu cocok langsung dibawa pulang, tapi kalian sebisa mungkin harus membandingkan antara mobil satu dengan mobil lainnya. Apakah memang bentuknya seperti ini itu sudah rapi atau belum. Terus biasanya guys, untuk mobil yang murah dan yang mahal tuh biasanya terdapat perbedaan warna di dalam mesin seperti ini guys. Full head ini, bagian-bagian samping sini, ini baliknya kap mesin. Kalau mobil mahal biasanya tuh dicat sewarna body dengan yang luar ya guys. Jadi mobil warna hitam harusnya dalamnya hitam, cuman karena ini Ayla jadi biasanya dalamnya nggak dicat guys, tetap dibiarkan warna abu-abu ini. Warna abu-abu seperti ini belum tentu bekas tabrak terus diganti jadi tidak dicat, tapi ini memang bawaan pabriknya seperti ini guys. Pokoknya kalau kalian mau lihat mobil, lihatlah secara detail guys. Dari bolongan-bolongan seperti ini kalian harus lihat apakah semuanya masih rapi. Terus seperti tulangan-tulangan yang ada di tengah itu guys, biasanya itu kalau bekas tabrak tuh pasti kelihatan guys ya. Kalian bisa cek semuanya mobil kalian, kira-kira apakah mobil kalian bekas tabrak atau enggak guys. Di sini saya menjelaskan mobil bekas tabrak itu bukannya jelek, tapi mobil bekas tabrak itu biasanya harganya lebih murah sedikit guys dari harga pasaran. Jadi saya sarankan kalian bisa cek dengan teliti, jika memang harganya lebih murah dari pasaran dan masuk, ya boleh kalian ambil asalkan kondisinya mesinnya tidak masalah, mesinnya bagus, pendinginan tidak ada masalah. Pokoknya diperbaiki dengan rapi dan proper ya guys. Jadi
Itu tips dari saya untuk melihat mobil bekas tabrak atau tidak. Dan juga untuk bodi-bodi yang samping ini kalian bisa ketok-ketok ya guys. Jadi bisa kalian ketok-ketok. Apakah ada tombolnya atau tidak. Oke guys, sekian video tips dari saya. Semoga video ini dapat membantu kalian semua yang dalam proses mencari mobil. Oke, tetap semangat dan lancar selalu ya guys. Terima kasih.